Apa benar jika Nabi Ibrahim itu dimakamkan di Mekah dan makam Ibrahim di dekat Ka'bah itu merupakan kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sebagai muslim, tentu kita sudah terbiasa mendengar maupun membaca tentang makam Ibrahim di area sekitar Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa bagi kita. Hingga akhirnya tanpa sengaja saya melihat ada sebuah video di YouTube yang mempertanyakan keaslian dari makam Ibrahim tersebut. Karena menurutnya makam Nabi Ibrahim itu bukan di Mekah, tapi yang ada di Palestina. Hal ini juga karena dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi wa idh ja'alna baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, Ka'bah gitu ya, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Nah, pada ayat ini disebutkan jika makam Ibrahim itu berada di Baitullah, yakni di Masjidil Haram dekat Ka'bah seperti itu ya. Namun faktanya teman-teman, Nabi Ibrahim atau Abraham itu tidak dikubur di Mekah, melainkan di Hebron, Palestina, yang disebut dengan Goa Machpelah. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh penafsir Al-Quran yang sangat terkenal, yakni Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Nah, dengan demikian maka hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Lantas, yang manakah makam Nabi Ibrahim yang sebenarnya? Kalau makam Nabi Ibrahim bukan di Mekah, lalu kenapa bangunannya disebut sebagai makam Ibrahim? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar video di bawah video ini. Sebenarnya teman-teman, dengan memahami bahasa Arab, maka jawabannya itu sangat simpel dan sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Namun di sini si pembuat tuduhan itu mengemas materi dan videonya itu secara amburadul, di mana dia mencoba menjelaskan istilah dalam bahasa Arab dengan kemampuan gramatikalnya yang minim. Sehingga ia menyimpulkan bahwa secara bahasa, makam Ibrahim di Mekah dan makamnya Nabi Ibrahim di Hebron, Palestina itu maknanya sama, yakni sama-sama maknanya makam atau kuburan seperti itu. Namun tahukah teman-teman bahwa dalam bahasa Arab kubur itu tidak disebut dengan nama makam, tidak disebut dengan istilah makam, tapi dengan kata qabr. Kalau perkuburan atau pemakaman itu dalam bahasa Arab disebut makbarah, bukan pemakaman seperti itu ya. Ya memang sih ya, kata kubur dalam bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Arab, yakni qabr. Namun kata makam dalam bahasa Indonesia itu bukan berasal dari serapan bahasa Arab teman-teman. Kuburan atau kubur itu tidak pernah disebut makam dalam bahasa Arab. Mau dicari ke kamus bahasa Arab manapun, baik yang ditulis oleh orang Barat hingga orang Indonesia, yang ditulis oleh Muslim bahkan non-Muslim sekalipun, tidak ada yang mengatakan jika kubur dalam bahasa Arabnya disebut dengan makam seperti itu. Nah, lalu apa juga yang disebut makam Ibrahim itu? Ya memang ya, secara penyebutannya itu sama, ya terdengar mirip seperti itu. Namun tahukah teman-teman, makam dalam bahasa Indonesia dengan makom dalam bahasa Arab itu berbeda maknanya teman-teman. Begini. Tidak semua kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terdengar seperti kosakata bahasa Arab itu memiliki makna atau etimologi yang sama dengan kosakata bahasa Arab itu sendiri. Misalkan kata zat dalam bahasa Indonesia dengan kata zat dalam bahasa Arab itu berbeda maknanya. Kata kalimat dalam bahasa Indonesia dengan al-kalimah atau kalimah dalam bahasa Arab itu berbeda maksudnya. Kata masih dalam bahasa Indonesia dan al-masih dalam bahasa Arab walaupun terdengar sama, itu maknanya jauh berbeda teman-teman. Walaupun ya ada juga kosakata Indonesia yang diserap dari bahasa Arab dan masih membawa makna yang sama dengan kosakata aslinya dalam bahasa Arab. Seperti kata kursi, rezeki, derajat,
kabar, kitab, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata ini masih menggunakan makna yang sama. Namun sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua kosakata bahasa Indonesia dari serapan bahasa Arab itu memiliki makna yang sama dengan kosakata aslinya dalam bahasa Arabnya. Termasuk dengan kata makam dalam bahasa Indonesia dengan maqam dalam bahasa Arab. Karena kalau kata maqam dalam bahasa Arab itu berarti kubur, maka akan menimbulkan kerancuan apabila digunakan dalam bahasa Arab sendiri. Contoh misalnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke makam yang terpuji. Nah, kalau kata makam itu artinya makam yakni kuburan, maka artinya akan aneh dan berubah seperti ini. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke kuburan yang terpuji. Kan aneh, kan agak aneh kita dengarnya seperti itu. Oleh karena itu, maqam dalam bahasa Arab dan makam dalam bahasa Indonesia etimologinya atau arti bahasanya itu berbeda, teman-teman. Nah, dalam bahasa Arab, maqam itu secara bahasa artinya tempat berdiri atau tempat berpijak. Sedangkan secara metaforis, maqam juga berarti kedudukan, dalam artian derajat seperti itu. Sehingga maqam mahmudah itu artinya semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji, bukan ke kuburan yang terpuji seperti itu. Sehingga teman-teman, makna makam Ibrahim secara terminologis adalah yakni sebuah prasasti di mana disitulah tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, terus dibantah begini teman-teman. Kalau makam itu artinya tempat, bukankah dalam bahasa Arab tempat itu disebut dengan makan atau al-makan seperti itu? Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat kasus yang serupa. Bagaimana kata makan dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti yang berbeda dengan makan dalam bahasa Arab. Walaupun terdengar sama ya, terdengar mirip seperti itu. Akan tetapi makan dalam bahasa Arab dengan makan dalam bahasa Indonesia itu jauh berbeda. Nah, kembali lagi, kalau itu disebut sebagai tempat, ya makam Ibrahim itu disebut sebagai tempat, lantas kenapa tidak disebut makan saja ya? Kenapa disebut dengan makam seperti itu? Kan tempat itu dalam bahasa Arab disebut dengan makan, kan gitu. Nah, dalam hal ini kita harus paham gramatikal bahasa Arab, khususnya wawasan mengenai morfologi suatu kata. Jadi teman-teman, makam itu secara morfologis itu juga bermakna tempat, yakni makan seperti itu. Disebut dengan isim makan atau nama tempat kalau dalam aturan bahasa Arab. Contohnya gini teman-teman, kata salat itu kan perbuatannya. Nah, tempat salat itu tidak disebut dengan makanus salat, tempat salat seperti itu, bukan, tetapi disebut dengan musalla. Nah, musalla ini disebut isim makan, sebutan kepada tempat, nama tempat seperti itu, tempat salat ya. Contoh lain seperti sujud. Sujud itu kan perbuatannya. Nah, tempat untuk sujud itu disebut dengan masjid. Oleh karenanya, masjid itu isim makannya, nama tempatnya, nama tempat untuk bersujud seperti itu. Nah, qiyam itu artinya berdiri. Tempat berdiri itu dalam bahasa Arab bukan disebut makanul qiyam, tempat berdiri, bukan, tapi disebut dengan maqam yang artinya tempat berdiri. Jadi kalau dikatakan kenapa nggak disebut makan saja, ya karena maqam itu juga makan, disebut dengan isim makan, yakni nama tempat seperti itu. Jadi di sini sudah jelas jika makam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, di mana di bawahnya itu ada jasadnya Nabi Ibrahim seperti itu ya. Melainkan makam di sini adalah makanul qiyam atau prasasti tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat beliau membangun Ka'bah. Hal ini dapat dibuktikan jika isi dalam makam ini adalah berupa footprint, yakni tapak kaki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun teman-teman, kuburannya Nabi Ibrahim itu berada di Hebron, Palestina, disebut Masjid Al-Ibrahimi, dan kuburannya itu terletak di bawah masjid yang disebut Al-Magharat atau Goa Maghpelah seperti itu ya. Nah teman-teman, berbicara soal tempat salat nih. Jadi dalam ayat yang kita baca di awal video itu kan disebutkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita salat di makam Ibrahim ini yang bentuknya seperti ini ya? Gimana cara kita salatnya seperti itu? Nah, kalau kita membaca kitab Asbabun Nuzul, yakni kitab membahas mengenai sebab nuzul suatu ayat, sebab turunnya suatu ayat, maka ayat ini itu teman-teman dijelaskan diturunkan ketika Haji Wada. Dan maksud salat di sebagian makam Ibrahim itu adalah menjadikan sebagian kawasan di sekitar makam Ibrahim sebagai lokasi untuk salatnya. Jadi bisa salat di sampingnya, bisa salat di belakangnya, dan di sekitarnya ya, bukan di atasnya seperti itu. Karena Al-Quran menyebutkan sebagian dari makam Ibrahim, yakni di sekitarnya. Quran tidak menyebutkan di atas makam Ibrahim gitu ya. Hal itu karena dahulu teman-teman ketika ayat ini turun, itu makam Ibrahim itu menempel di sisi Ka'bah. Namun karena saking
saking banyaknya jamaah yang berhaji, jamaah yang tawaf seperti itu, Umar bin Khattab kemudian memindahkan makam Ibrahim ini ditarik mundur sejauh 18 meter agar memudahkan jamaah untuk tawaf seperti itu. Jadi maksud jadikan makam Ibrahim tempat salat adalah karena makam Ibrahim dahulu itu menempel di dinding Ka'bah. Dalam artian menjadikan sebagian sisi Ka'bah yang posisinya menempel makam Ibrahim itu sebagai lokasi area salat seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, lalu kenapa bentuk cetakan makam Ibrahim itu menjorok begitu dalam gitu ya? Ya teman-teman, aslinya tidak sedalam itu sebenarnya. Itu kan sudah dihiasi dengan cangkang pelindung yang sangat tebal seperti itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan, jika batu yang dipijak oleh makam Ibrahim ketika itu masih basah, sehingga membentuk cetakan footprintnya, cetakan kakinya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, begitulah pembahasan kita mengenai makam Ibrahim. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya di bawah video ini. Kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersebut di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.